Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita bisa datang ke masjid ini guna melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga salat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita gunakan waktu kita ini pada salat subuh ini untuk belajar tentang agama kita, hadirin sekalian, tentang wasiat-wasiat Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kita yang hidup sebagai umatnya di akhir zaman. Begitu banyak kita melihat fitnah-fitnah. Ya, fitnah ini bisa diartikan yaitu suatu penyimpangan-penyimpangan berupa syubhat-syubhat, ya, kesamaran, tidak mengenal secara pasti mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang batil. Fitnah juga berupa fitnah syahwat, ya, fitnah wanita, fitnah harta, sehingga membuat seorang menyimpang dari agama ini, membuat seorang meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya hadirin sekalian sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita panduan-panduan, kiat-kiat bagaimana kita menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah akhir zaman, sehingga kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, selalu istiqamah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang dimaksud di sini fitnah umum, fitnah yang datangnya secara bergelombang bagaikan gelombang lautan. Sebagaimana hal ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Yaman dalam hadis yang panjang riwayat Muslim, di mana waktu itu dia mengatakan, kunna 'inda Umar faqala ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur al-fitan. Waktu itu kami, katanya Hudzaifah bin Yaman, berada di sisi Umar radhiyallahu anhu. Waktu itu dia sebagai Amirul Mukminin. Ya, Umar berkata, siapa di antara kalian yang telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah-fitnah? Faqala qaumun nahnu sami'nahu. Maka banyak yang mengatakan, kita mendengar wahai Amirul Mukminin. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatal rajuli fi ahli wa jari. Mungkin yang kalian maksudkan itu, yang pernah kalian dengar, fitnah-fitnah seseorang dengan keluarganya atau dengan tetangganya. Qalu ajal. Mereka mengatakan, na'am, iya ya Rasul, itu maksudnya. Qala tilka tukaffiruha as-shalah was-siyam was-sadaqah. Kalau itu yang kalian pahami, itu fitnah-fitnah, itu bisa diampuni dengan apa? Salat, dengan puasa, ya, dengan sedekah. Walakin ayyukum sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkur al-fitan allati tamuju mawjal bahr. Akan tapi yang saya maksud adalah, siapa di antara kalian yang telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah-fitnah, ya, bagaikan gelombang lautan. Qala Hudzaifah fa askata al-qaum.
Maka Hudzaifah mengatakan, berhentilah orang-orang itu berkata, ya diam mereka. Fakultu ana, maka langsung aku mengatakan, saya ya Rasul, kata Hudzaifah. Qala anta lillahi abuk. Qala Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul turadul fitan al qulubi kal hasir udan udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita minhu nuqtatun sauda wa ayyu qalbin anqaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasiru ala qalbayni al-abyad misla as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard wal akhar aswad murbaddan kalkuz mujahhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Maka Hudzaifah mulai menyebutkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah akan ditampakkan kepada hati seperti tikar seutas demi seutas. Hati mana saja yang menerimanya akan diberikan titik hitam, dan hati mana saja yang mengingkarinya akan diberi titik putih, sehingga menjadi dua hati. Hati yang putih bagaikan batu safa yang tidak terpengaruh oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada. Dan yang kedua adalah hati yang hitam seperti cangkir yang terbalik, tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar kecuali sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul memberikan kepada kita suatu kabar, ya, bahwa fitnah itu akan ditampakkan pada hati-hati manusia, akan terlihat, ya, cuma ada yang menerima fitnah ini sehingga masuk ke dalam hatinya, ya, sehingga terus hatinya berisi titik-titik hitam, ya, seperti itu. Ada yang menolak hatinya sehingga hatinya masih bersih. Ini menunjukkan bahaya sekali fitnah, dan itu terjadi ketika fitnah besar melanda kaum muslimin di zaman Utsman ibn Affan, seorang khalifah yang baik hati, khalifah yang dermawan, khalifah yang hafal Quran, kemudian dibunuh, ya, oleh pemberontak. Kemudian datang lagi fitnah kelompok-kelompok, ya, dari Khawarij yang mengkafirkan kelompok yang lain, kemudian menumpahkan darah kepada saudaranya. Kemudian juga muncul fitnah dari kelompok Syiah yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, yang menolak Al-Quran yang ada kita sekarang ini dan membuat Quran sendiri. Dan juga fitnah nampak dari fitnah-fitnah syahwat, ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, mengatakan bahwa nanti ada orang itu baik pada pagi harinya, sorenya sudah menjadi kafir, ya, atau sorenya dia masih baik, masih mukmin, kemudian paginya menjadi kafir. Dia membeli dunianya, ya, karena apa? Sudah melupakan akhirat, rela untuk meninggalkan agamanya demi kepentingan dunia yang sedikit. Dan itu yang dikabarkan oleh Nabi dalam riwayat Muslim, badiru bil a'mal fitanan kaqta'il lailil mudlim. Hendaklah kalian bersegera beramal saleh, ya, jangan tunda untuk beramal saleh, baik itu salat, zikir, membaca Al-Quran, berbuat baik, ya. Fitanan kaqta'il lail mudlim, sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan yang sangat gelap, ya, seperti itu, potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya, bisa jadi orang itu paginya masih mukmin, kemudian sore harinya menjadi kafir, atau sebaliknya, sore harinya menjadi mukmin, paginya sudah menjadi orang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yaitu dia menjual agamanya dengan sedikit daripada dunia. Nah, ini yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah syubhat tentunya ini, fitnah syubhat, fitnah pemikiran, hadirin sekalian. Ya, apalagi zaman sekarang ini orang menggunakan medsosnya, ya, dengan mudah untuk melihat
video-video cuplikan-cuplikan orang-orang dengan berbagai macam pemikiran, ya, sampai pemikiran yang kufur, ateis, ya, komunisme, ya, sehingga mereka terpengaruh dengan omongan-omongan yang kelihatannya manis tapi menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka mari kita menyelamatkan diri kita, hadirin sekalian, dari fitnah-fitnah syubhat ini yang akan merubah sikap keyakinan, ya, seorang muslim menjadi keyakinan yang tidak baik. Ya, inilah munculnya fitnah-fitnah. Tentunya kenapa ada fitnah-fitnah ini muncul? Ya, ada sebab-sebabnya, hadirin sekalian. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, makar musuh Islam tentunya yang pertama menjadi munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman. Seperti yang kita katakan tadi, yaitu dimulai dari pembunuhan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu oleh seorang Majusi yang bernama Fairuz Abu Lu'lu, ya, membunuh Umar dengan sangat kejam sekali. Ini fitnah, pintu pertama fitnah yang terbuka di kehidupan umat Islam. Kemudian pada zaman Utsman, bagaimana seorang Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, ya, pura-pura masuk Islam, kemudian melancarkan tipu daya dengan cara memprovokasi, menghasut umat Islam bahwa kita butuh pembaharuan, umat Islam harus segera berubah, dan menuduh Khalifah Utsman bin Affan sebagai seorang khalifah yang melakukan kolusi, mengangkat saudaranya menjadi khalifah dan yang lainnya. Padahal ini adalah tuduhan yang tidak benar, hadirin sekalian. Ya, Utsman mengangkat khalifah-khalifah dari saudaranya itu karena dia sudah meneruskan saja, tinggal meneruskan. Khalifah-khalifah itu sudah diangkat oleh Umar pada zamannya, dan mereka berhasil dalam mengatur negara, ya, mengatur rakyatnya. Utsman hanya meneruskan saja. Dan kebanyakan memang keluarga Utsman ini keluarga pintar-pintar, keluarga kaya raya, sehingga tidak butuh uang. Ya, itu yang terjadi. Tapi Abdullah bin Sabah melakukan provokasi, ya, ke beberapa negeri-negeri umat Islam, menghasut Utsman sampai mereka berkumpul kemudian membunuh Utsman bin Affan. Ini fitnah yang luar biasa, terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Ya, dan kemudian dia mendirikan satu sekte namanya sekte Syiah. Sekte Syiah yang pada ujungnya sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi muncul Khawarij, muncul Syiah, ya, muncul Murji'ah, muncul Qadariyah. Ini disebut dengan firqah yang merobek dan mencabik-cabik kaum muslimin. Ya, sebagian mereka mengkafirkan dan menumpahkan darah sebagian yang lainnya. Terjadi juga di zaman sekarang ini, hadirin sekalian, musuh-musuh Islam merusak negeri-negeri umat Islam melalui kekuatan bersenjata, melalui dengan penguasaan ekonomi, media, pemikirannya menyesatkan, ya, menuduh umat Islam sebagai teroris, bahkan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang berasal dari luar, ya, dari musuh-musuh Islam. Yang kedua, bisa jadi fitnah itu melanda kaum muslimin karena kaum muslimin ini meremehkan, ya, ittiba kepada Al-Quran dan ittiba kepada sunnah, dan hidup dalam perselisihan, meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan As-Sunnah, ya, mengandalkan pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh. Hadirin sekalian, ketika datang ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan pedoman-pedoman kelompoknya mereka, maka ayat-ayat ini ditakwilkan. Ya, ditakwilkan itu diganti artinya, ya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran tersebut. Bisa juga hadis juga seperti itu, atau ditolak, ya, tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Ini bahaya sekali ketika umat Islam meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, lebih mementingkan panduan-panduan buku-buku selain Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dari Al-Quran As-Sunnah mereka kurang perhatian, tetapi kalau dari panduan-panduan buku-buku dari kelompok-kelompok golongan mereka jadikan sebagai pegangan, ya. Nah, ini yang bahaya.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah-perintah Allah. Mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Ya, katanya Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini adalah hendaklah orang yang melanggar syariat Rasul bersikap waspada dan takut untuk ditimpa fitnah di dalam hati mereka berupa kekafiran, kemunafikan, bid'ah atau ditimpa azab yang sangat pedih di dunia dengan adanya terjadian pembunuhan, ya ditegakkan had, dipenjara dan sebagainya. Ya, maka hendaklah mereka itu hati-hati, jangan sampai mereka tersesat jalan. Ya, jadi lebih mengandalkan ra'yunya, hawa nafsunya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Masing-masing mempunyai tokoh, masing-masing mempunyai kefanatikan membela kelompoknya masing-masing. Ya, pemimpinnya tidak bisa diusik, tidak bisa dikritik. Ya, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, fa inna ma ahlaka alladzina min qablikum kasrata masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya, dikatakan di sini sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman, munculnya maksiat dan ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, munculnya kesyirikan-kesyirikan, bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat. Ini musibah melanda kaum muslimin hingga sekarang ini, hadirin sekalian. Ya, di mana syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik, sunnah dianggap bid'ah, yang ma'ruf dianggap sebagai kemungkaran. Di samping itu kaum muslimin disibukkan dengan urusan duniawi dan mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Ya, cinta dunia membuat mereka mabuk dan tidak peduli lagi dengan agama Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk membelahnya. Maka kehinaan menguasai umat Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu berjual beli dengan cara riba, ya sudah orang tidak peduli ya dengan riba, hadirin sekalian, utang piutang dengan sistem riba tidak peduli. Yang penting jualan, yang penting dapat untung. Ya, mengambil ekor sapi, rela dengan tanaman, maksudnya sibuk dengan berternak, sibuk dengan bertani dan meninggalkan jihad membela agama Allah. Maka Allah akan kuasakan kehinaan kepadamu dan Dia tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kamu kembali kepada agamamu yang benar. Nah, ini dikatakan apa? Di saat umat Islam sudah banyak berbuat dosa, maksiat, tidak peduli dengan larangan agama, ya, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka disitulah kehinaan melanda umat Islam. Walaupun Bapak Ibu jumlahnya umat Islam itu banyak, ya, tetapi selalu kalah, ya, hina, ya, karena tidak peduli dengan aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi lain kita lihat para pemuka agama diam 1000 bahasa melihat kemaksiatan, melihat dosa dilakukan oleh masyarakat, ya, tidak menyuarakan kebenaran, sehingga gelombang fitnah itu semakin dahsyat. Bencana datang bertubi-tubi karena perbuatan kaum muslimin sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihinna bil ma'asi, thumma yaqdiruna ala an yughayyiru, thumma la yughayyiru illa yushiku ay ya'ammahumullah minhu biiqab." Tidaklah maksiat dilakukan pada suatu kaum tetapi mereka tidak mengingkarinya, padahal mereka mampu merubahnya, kecuali Allah akan meratakan azab kepada kaum muslimin. Nah, ini ancaman dari Nabi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Jika nampak maksiat tidak ada perubahan, padahal kita mampu merubah,
tidak kita lakukan, maka Allah akan turunkan azab, yang azab itu akan menyeluruh mengenai siapapun. Ya, orang yang baik maupun orang yang tidak baik, orang yang saleh maupun orang yang taleh. Ya, inilah kekhawatiran yang terjadi hadirin sekalian apabila ilmu dan ilmu sudah ditiadakan, juga para ulama diam saja. Kemudian begitu juga faktor yang lain, tersebarnya fitnah-fitnah di akhir zaman yang diceritakan oleh Nabi, tersebarnya kebodohan, al-jahlu bid-din. Orang sudah tidak paham agama. Ya. Ini yang dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintar masalah dunia, Bapak Ibu, tapi bodoh dalam masalah apa? Agama. Ya, ini sangat disayangkan sekali. Atau berbicara agama tanpa ilmu. Ya, ini sudah diberitahukan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus ya dari para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah menyabut ilmu itu dengan dimatikan ulama. Ulama-ulama yang ahli ilmu mati. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhalan. Sampai tidak ada lagi seorang alim. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ya, sudah tahu pemimpin ini bodoh, tidak tahu masalah agama. Tapi karena kefanatikan golongan dipilih pemimpin ini. Yang pintar enggak dipilih. Hadirin sekalian, fasu'ilu, ketika mereka ditanya, fa'aftau, langsung berfatwa. Pemimpin-pemimpin ini bighairi ilm, tanpa ilmu, fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya, mereka sesat dan menyesatkan. Kalau sudah begini, terjadi kekacauan di masyarakat. Hadirin sekalian, ini bahaya sekali. Ya, bahkan Nabi mengatakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah an yurfa'ul ilm, diangkat ilmu itu, wa yusbatu al-jahl, dan disebarkan kebodohan, wa yusrabul khamr wa yadhharul zina, dan banyak orang minum khamr dan banyak orang melakukan perzinahan, perselingkuhan yang luar biasa. Ini diantara tanda-tanda kiamat yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi, Bapak Ibu, yaitu faktor-faktor tersebarnya fitnah secara masif, yaitu banyaknya penceramah dan sedikitnya ulama. Ya, penceramah itu begitu banyak, para penceramah-penceramah, tapi ulama Rabbani yang ahli dalam agama yang berfatwa itu sedikit. Yang ada hanya penceramah-penceramah. Kalau dulu di zaman Nabi, di zaman para sahabat, para tabi'in, 3 generasi yang baik, ulamanya itu banyak. Yang ahli tafsir, yang ahli hadis, betul-betul ahli dalam bidangnya masing-masing. Ya, seperti 4 mazhab itu, ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Mereka ulama-ulama Rabbani yang ahli dalam bidang akidah, fiqh. Nah, sekarang hadirin sekalian, jarang kita dapatkan orang yang ahli seperti itu. Banyakkan ulama sudah meninggal dunia. Ya, yang ahli hadis sehingga disebut dengan muhaddis, ulama disebut dengan ahli fiqh, fuqaha. Muncul para penceramah-penceramah. Ya, kadang penceramah ini ngawur ngomongnya. Ya, kemudian lebih suka guyonnya. Dan itu yang disenangi oleh masyarakat. Tapi tidak memberikan ilmu. Ya, di mana masyarakat ini pulang dari pengajian membawa ilmu yang seharusnya ada perubahan. Tapi yang ada hanya dibuat lelucon saja, guyonannya, pengajiannya itu. Sehingga tidak memberikan efek yang baik, yang positif. Artinya tidak merubah keadaan. Ya. Nah, itulah yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Ya, kita lihat hadirin sekalian, banyak para penceramah terjun ke medan dakwah, ya, yang dilihat hanya ketawa-ketawa saja.
ya, diundang di situ para artis bintang film, ya, yang duduk di sebelah penceramahnya. Maka ini sungguh sangat ajaib, ya, ini sungguh sangat apa? Ajaib. Kemudian Nabi juga memberitahukan hadirin sekalian bahwa di akhir zaman akan banyak penipu dan munculnya ruwaibidah. Munculnya apa? Ruwaibidah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah dan yang lainnya, sayati 'ala nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu, yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Orang yang pendusta itu justru dikatakan jujur. Sebaliknya orang yang jujur dikatakan apa? Pendusta. Wa yu'taman fiha al-kha'in. Orang pengkhianat, ya, disebut sebagai orang yang amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Sedangkan orang yang amanah dituduh pengkhianat. Bayangkan, pemutarbalikan fakta. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan mulai banyak berbicara ruwaibidah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ruwaibidah? Apa itu ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafihu yatakallam fi amril 'am. Ruwaibidah itu adalah orang-orang bodoh berbicara dalam perkara yang luas. Padahal dia bodoh, bukan ahli. Bicara masalah negara, bicara masalah ekonomi, bicara masalah politik. Dia ini orang bodoh. Ya, agamanya kurang, istiqomahnya kurang lagi, ya, pengetahuan umumnya juga kurang, tapi bicara masalah politik, menulis di medsos. Orang bodoh, hadirin sekalian, bicara masalah hal-hal yang apa? Besar. Seharusnya kan ulama, para ahli seperti itu. Ini sama sekali orang-orang bodoh. Akhirnya terjadi fitnah yang luar biasa, ya, sehingga apa yang terjadi sama Rasulullah seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah itu terjadi. Orang yang jujur ajur, ya, orang yang berkhianat diangkat. Bayangkan, orang yang pendusta diangkat, ya, sebagai apa? Pejabat pemimpin. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini, sehingga tidak benar mengatur pemerintahan. Padahal negeri kita ini luar biasa. Negeri Arab itu hanya punya minyak, hadirin sekalian, tapi kita ini kadang-kadang iri. Mereka menjadi negeri yang kaya raya, banyak uangnya, masyarakatnya kaya raya. Bahkan kalau dilihat dengan negeri kita, gak ada artinya. Negeri kita ini punya semuanya. Ada minyak, ada gas, ada batu bara, ya, pertanian, perkebunan yang luar biasa. Tapi rakyatnya miskin-miskin, ya, minta sumbangan ke sana kemari. Bayangkan, akhirnya rakyatnya jadi TKI atau TKW. Ya, padahal negeri kita luar biasa. Suatu pejabat kita bahkan mengatakan, ya, seharusnya orang Indonesia dengan kekayaan negeri seperti ini, nggak kerja pun itu sebulan dapat 25 juta. Nggak kerja pun sebulan dapat apa? 25 juta. Kalau benar-benar diatur dengan baik negeri ini, ya, nggak kerja itu, apalagi kerja, hadirin sekalian, ya. Bahkan orang Arab sebagian itu mengatakan kepada saya, kalian ini sebetulnya lebih kaya daripada saya. Lebih kaya kalian. Kalian punya segalanya. Ya, nah itulah hadirin sekalian, apabila seseorang yang bukan ahlinya diberikan kekuasaan, maka menghancurkan. Seharusnya umat Islam sudah mulai berfikir mengadakan perubahan, ya, baik dalam memilih pemimpin. Kalau kita harus memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang baik, yang perhatian terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena fanatik golongannya saja, ya, hanya karena fanatik ormas saja, asal memilih pemimpin. Sehingga apa yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang jujur ajur, ya, dituduh pendusta, yang berdusta dikatakan apa? Jujur. Yang khianat dikatakan amin, orang yang amanah. Yang orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Munculnya ruwaibidah. Sekarang ini banyak ruwaibidah di warkop-warkop, bicara masalah politik, bicara masalah ekonomi, hadirin sekalian. Kemudian ujung-ujungnya debat, ribut, ya. Seharusnya serahkan kepada para ulama, orang-orang yang mengerti,
ya kita bekerja dengan baik, banyak ibadah, ya banyak bertobat dari kesalahan. Seperti itu seharusnya. Jadi orang-orang saleh ya justru dihina, orang-orang yang jahat dimuliakan. Ya, itu yang terjadi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi, hadirin sekalian, Anda lihat bagaimana yang diidolakan sekarang para artis. Ulama-ulama dihinakan. Para artis kalau datang disambut luar biasa. Idolanya mereka para artis, padahal mereka tidak tahu malu membuka aurat, berbuat hal-hal yang haram. Tidak peduli ya kaum muslimin. Yang penting artis jadi idola. Ya, kemudian disambut dengan luar biasa sekali. Nah, itu yang terjadi. Inilah kemudian muncul apa? Fitnah. Sehingga orang-orang yang berpegang dengan teguh agama ini tidaklah mudah. Ya, orang-orang yang istiqamah berpegang teguh dengan agama tidaklah mudah dipermisalkan oleh Nabi seperti mereka berpegang teguh dengan bara api. Berpegang teguh dengan apa? Bara api. Nabi mengatakan ya'ti 'ala nasi zamanin as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid al-jamr. Ya, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang bersabar di atas agamanya seperti memegang bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin sekalian, ya mau nggak mau dipegang terus walaupun panas. Ya, kata Nabi, ingat di belakang kalian nanti ada hari-hari penuh dengan kesabaran. Ya, orang yang berpegang teguh dengan agama, ya menjalankan sunnah-sunnah Rasul dituduh radikal, dituduh teroris, dituduh macam-macam dengan tuduhan macam-macam. Ya, sedangkan orang rusak dibiarkan saja. Hadirin sekalian, ya orang yang rusak, orang yang tidak sholat itu semakin banyak jumlahnya. Ya, ini fitnah yang telah sudah disebutkan oleh Nabi agar kita ini hadirin sekalian bisa memahami, bisa membaca. Ya, kemudian kita bisa lari dari fitnah-fitnah yang buruk ini. Ya, kemudian sebab yang lain karena keadaan yang berubah itu sering terjadi di zaman kita sekarang ini. Orang-orang yang bodoh, ya tiba-tiba jadi pejabat, kemudian membangun rumah-rumah yang besar, gedung-gedung yang tinggi. Ya, itu dikatakan oleh Nabi seperti itu. Dulunya miskin, ya karena misalnya masuk dalam partai atau politik dapat kekuasaan, langsung berubah dengan cepat. Kaya raya, rumahnya besar, tinggi. Nabi mengatakan wa antal khufatal uratal ala ri'a asyah yatawaluna fil bunyan. Engkau lihat orang-orang itu rendah dulunya. Ya, mereka telanjang kaki, telanjang badan, pengembala domba, ternyata berhasil meninggikan bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, maksudnya di sini kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, maksudnya adalah orang-orang yang rendah menjadi pemimpin dan harta mereka melimpah ruah hingga mereka meninggikan bangunan dan mempercantiknya. Ya, inilah yang terjadi sekarang ini. Ibnu Rajab juga menukil hadis la taqumus sa'ah hatta yakuna as'adan nas bid dunya luka ibnu luka. Nabi mengatakan tidaklah berdiri hari kiamat, maksudnya tidak terjadi hari kiamat sampai orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bodoh. Luka ibnu luka maksudnya adalah orang yang bodoh, orang yang paling bahagia di dunia. Ya, orang yang paling bodoh, bukan orang pintar. Hadirin sekalian, bukan orang pintar. Yang pintar dihabisi. Ya, seperti itu. Kemudian belum lagi kata Nabi, bid'ah itu dianggap sunnah. Ilmu dunia menjadi kebanggaan. Ya, mencari dunia dengan amalan akhirat. Ya, nah inilah hadirin sekalian, sehingga banyak orang itu menjadi terasing, ya, menjadi terasing. Orang yang mengamalkan Islam itu dianggap asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Ya, sungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan yang asing dan akan kembali menjadi asing. Dan beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Ya, lihat Nabi ketika mendakwakan Islam, hadirin sekalian, dianggap asing. Agama apa ini? Menyuruh kepada tauhid. Sedangkan mereka paganisme, menyembah banyak Tuhan.
dianggap asing, padahal Nabi itu awalnya digadang-gadang menjadi pemimpin Arab oleh masyarakat Arab. Digadang-gadang menjadi pemimpin, seorang pemuda yang luar biasa Nabi ini. Ya, dan dicintai oleh masyarakatnya, tapi berubah 100% ketika Nabi membawa Islam, menawarkan Islam kepada masyarakat Quraisy, menawarkan tauhid, tidak boleh berbuat syirik. Ya, kebiasaan masyarakat Quraisy saat itu apa? Menyembelih binatang untuk jin. Hadirin sekalian, untuk jin, menyembelih binatang untuk jin. Maka Nabi menyuruh sembelihlah binatang untuk Allah, sebut nama Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan untuk jin. Ya, tapi kemudian perbuatan jahiliyah ini banyak dilakukan oleh orang sekarang. Menyembelih binatang dalam rangka untuk apa ya? Peresmian misalnya jalan tol ini. Ya, membelah gunung harus ditanam ya 3 kepala apa? Kerbau misalnya seperti itu. Mau bikin rumah ditanam sekitarnya atau buka desa atau mengadakan ruatan, diberikan binatang untuk penunggu ya lautan, penunggu gunung agar tidak terjadi apa? Masalah. Ini sering terjadi pada hari ini yang masyarakat yang katanya modern, tapi dalam hal ilmu tidak modern, mengikuti keyakinan agama-agama lain. Kalau kita bicara orang Hindu, orang Buddha, yaitu keyakinan mereka. Tapi yang mengikuti umat Islam, ya, ini sangat disayangkan. Ajaran dari mana ini, hadirin sekalian? Menyambut ya tahun baru Islam, kirap kerbau selamat, kiai apa? Selamat misalnya, untuk mendapatkan berkah. Itu terjadi pada umat Islam. Ya, orang sekarang ini suka ngalap berkah, mencari berkah. Suka. Karena berkah itu apa artinya berkah? Berkah itu artinya tambah kebaikan atau tambah pahala. Siapa yang tidak ingin tambah pahala, tambah kebaikan? Tapi di sana ada mencari berkah yang disyariatkan, ada mencari berkah yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan misalnya kita ibadah, datang ke masjid, itu adalah berkah. Kita menghadiri majelis ilmu, itu berkah. Hadirin sekalian, berkah tempat tanah suci Mekah, Madinah, ada masjid sana, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau kita beribadah di dalamnya, maka itu berkah. Ya, Masjidil Aqsa itu berkah karena ada dasarnya dari Nabi. Benda-benda atau pohon berkah, ya, seperti Allah bersumpah wattini wazaitun. Rasulullah juga bersabda tentang kurma. Kurma ajwa itu kalau dimakan tiap pagi 7 butir, maka akan terhindar dari sum. Sum itu racun, sihir, dan apa sih? Sihir. Itu berkah. Ya, ada dasarnya, hadirin sekalian. Badannya Nabi itu berkah. Keringatnya, ludahnya pun berkah. Ya, Ali pernah sakit mata, diludahi oleh Nabi, maka langsung sembuh dan menjadi baik dari sebelumnya. Itu Nabi, tapi tidak berlaku selain Nabi. Ya, misalnya kiai atau habib ngeludahi kita, ludahi lagi, balas saja. Ya, hadirin sekalian. Tapi ada sebagian orang berkah karena seperti Nabi tidak, itu beda. Nabi dengan selain Nabi beda, hadirin sekalian. Ya, rambutnya Nabi berkah, tidak apa-apa. Tapi kalau ulama tidak. Ulama itu yang berkah bukan fisiknya, tetapi ilmunya. Anda amalkan nasihat-nasihatnya, kalau sesuai dengan Quran hadis Anda amalkan, majelis ilmunya Anda hadiri, itu berkah. Ada berkah-berkah yang tidak boleh. Misal datang ke kuburannya para wali dalam rangka apa gitu ya, mencari berkah, mengusap-ngusap ya kuburannya, membawa tanah dari kuburannya. Tidak ada ajarannya. Atau membawa tanah dari Madinah, batu-batu dimasukkan karung, ini batu dari tanah haram ini. Untuk apa? Bukan berkah di situ. Berkahnya itu kita beribadah banyak di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Itu berkahnya, bukan membawa batu dari sana ya kemudian taruh di karung, kemudian dianggap ini adalah batu-batu yang berkah. Ini berkah yang keliru, tidak ada ajarannya dari Nabi, hadirin sekalian. Ya. Nah, inilah
kemudian menjadi fitnah. Bid'ah dianggap sunnah. Orang yang menjalankan sunnah dilarang. Ya. Sedangkan orang yang berbuat bid'ah disebarkan. Ini bahaya. Bahkan yang berbuat bid'ah ini tokoh ulama bahkan. Sangat disayangkan hadirin sekalian. Ya, ulama dan para tokoh yang berbuat bid'ah itu. Sehingga apalagi orang awam. Nah, itu yang terjadi. Ya, gak apa-apa berbuat bid'ah, setelah bid'ah itu bisa membuat orang lebih khusyuk dalam ibadah, bayangkan. Alasannya begitu, maka itu boleh. Ya, maka tetap tidak boleh hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kemudian dianggap sebagai ibadah. Ini bahaya. Ya, makanya kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Bahkan kalau orang berbuat bid'ah, ya kata Imam Malik, berarti dia menuduh langsung Rasulullah itu berkhianat. Karena Rasul sudah menyempurnakan agama ini, tidak perlu tambahan-tambahan. Tidak perlu tambahan-tambahan lagi. Kalau masalah dunia silahkan menambah-nambah, karena antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang masalah duniamu. Kalau masalah agama sudah cukup. Apa yang dulu ada pada zaman Nabi kita lakukan, apa yang tidak ada enggak usah kita lakukan. Hadirin sekalian. Ya. Jangan kemudian berdalih ini baik selama itu membuat kekhusyuan, membuat iman bertambah, kenapa tidak? Nah, ini bahaya ini perkataan seperti ini. Kalau terucap dari seorang tokoh misalnya yang ditokohkan. Ya, di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu banyak ya ahli ibadah, ahli wara', tawadhu, tapi berbuat bid'ah, dicelah oleh para ulama. Hadirin sekalian, ini sangat disayangkan. Ini menjadi fitnah besar umat Islam. Ya. Nah, hadirin sekalian, orang sekarang terasing ya. Orang yang suka sholat di masjid itu menjadi terasing. Ya, sesuai dengan sholatnya Nabi. Justru orang yang sholatnya ngawur itu sering kita dapatkan. Terasing dalam berpakaian sesuai dengan sunnah. Ya. Kemudian orang yang berilmu terasing di antara orang-orang yang bodoh. Ya, makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, memberikan panduan-panduan agar kita bisa menghindar dari fitnah-fitnah yang buruk ini, terutama fitnah syubhat. Apa panduan-panduannya? Yang pertama adalah menuntut ilmu. Disuruh menuntut apa? Ilmu. Penting sekali kita menuntut ilmu ini supaya tidak tertipu, tidak mudah menerima kabar-kabar yang disiarkan melalui media ya yang luar biasa, di mana apalagi media sekarang, media TV dan yang lainnya dikuasai oleh orang-orang kafir, orang Yahudi, untuk menghancurkan umat Islam. Ya, apalagi setelah terjadinya pembunuhan Utsman ibn Affan, ya mereka ini mengadakan konspirasi ya untuk menumbangkan khilafah Utsman bin Affan, dibunuh setelah diprovokasi yang luar biasa. Ini kita bisa ambil pelajaran, hadirin sekalian. Ya, yaitu disuruh kita berilmu. Ya, terutama belajar tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Kenapa para ulama memisahkan antara ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah? Di antara tujuannya adalah untuk kita bisa mempraktekkan ini. Kalau umat Islam dalam keadaan lemah, maka pakailah ayat-ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu berisi tentang masalah tauhid, masalah kesabaran, istiqamah di atas tekanan-tekanan orang yang kuat, orang yang kafir menekan umat Islam. Nah, di saat umat Islam kuat, maka pakailah ayat-ayat Madaniyah. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya ada ayat-ayat Madaniyah, ada ayat-ayat Makkiyah. Kan beda ya. Ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke mana? Ke Madinah. Dan berisi tentang masalah iman kepada hari kiamat, iman untuk sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan ya. Kalau ayat-ayat Madinah berkaitan dengan hukum-hukum syariat, penegakan syariat Islam, amar ma'ruf nahi munkar yang kuat, seperti itu. Ya, jadi menuntut ilmu itu penting sekali ya di akhir zaman seperti ini, hadirin sekalian. Sehingga orang itu bisa mengetahui siapa yang diajak bicara ini. Ya, kemudian hadirin sekalian,
merujuk kepada para ulama. Penting sekali ulama. Ya, merujuk kepada ulama. Dan selalu tersambung dengan ulama, para sahabat, para tabi'in, ya. Ini penting sekali. Ya, karena masyarakat sekarang ini meremehkan ulama. Ini bahaya sekali. Dianggap ulama ini enggak ngerti fiqhul waqi'. Ya. Kemudian sehingga ada keputusan-keputusan babi buta, mengikuti hawa nafsu. Ya, tidak mengikuti ulama. Ini banyak sekali hadirin sekalian terjadi masalah-masalah. Ya, orang-orang Khawarij itu memberontak Ali bin Abi Thalib. Ya, tidak ada seorang sahabat pun dari mereka tidak mengikuti ulama. Ya, ketika Abdullah bin Khabbab bin Ard melewati perkampungan mereka, langsung ditanya, ya, kamu harus mengikuti pemimpin kami. Katanya Abdullah bin Khabbab bin Ard, siapa kalian ini, siapa? Adakah satu sahabat di antara kalian? Ya, kenapa kalian tidak membaiat Ali bin Abi Thalib? Dia seorang ahli bait Nabi, ya, orang yang dijamin masuk surga, khalifah. Kok kalian suruh aku baiat sama pemimpin kamu? Siapa kalian ini? Tidak ada ulama di antara kalian. Ya, anak-anak muda yang semangat tapi terlalu berlebihan. Ya, akhirnya mengkafirkan. Kemudian anaknya sahabat Abdullah bin Khabbab bin Ard disembelih di situ sama orang Khawarij. Radikal sekali mereka ini, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi. Ya, jadi kita harus mengikuti ulama. Istiqomah ini penting sekali di hari fitnah. Ya, agar kita disuruh istiqomah, komitmen konsisten dalam beragama ini. Ya, berbuat ikhlas. Hadirin sekalian, kalau enggak ikhlas bahaya sekali. Dan mutaba'ah ini mengikuti Nabi. Ya, dasarnya parameternya itu Nabi, bukan adat istiadat, bukan kebiasaan lokal. Ya, tapi parameternya itu mengikuti Nabi. Hadirin sekalian, ini penting. Banyak orang beragamanya tidak mengikuti cara Nabi, mengikuti adat istiadat. Ya, kalau benar, kalau salah ya enggak sesuai dengan ajaran Nabi. Hadirin sekalian, ini diantara panduan ya dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Kemudian juga mencari teman yang baik, teman yang saleh. Ya, teman yang yang saleh, karena seseorang itu dilihat dari temannya. Sama siapa dia berteman? Ya, cari teman yang baik, teman yang suka ngaji, teman yang dermawan, teman yang suka ibadah. Ya, karena as-sahib sahib, teman itu bisa mempengaruhi. Ya, lihat kata Nabi, sama siapa dia berteman, lihat aja, maka dia seperti temannya. Ya, bisa dijadikan sebagai parameter itu. Perkataan Nabi, orang itu tergantung temannya. Sama siapa dia berteman. Ya. Nah, suruh istiqamah, hadirin sekalian, terus banyak beribadah kepada Allah, banyak berdoa. Ini di antara hal-hal yang dikatakan termasuk istiqamah, ya. Membaca perjalanan orang-orang yang saleh, ya, membaca sejarah bagaimana terjadinya fitnah-fitnah, ya, akhir zaman, pemberontakan yang tidak manfaat sama sekali. Ya, terjadi di zaman para tabi'in, pemberontakan kepada khalifah yang ujungnya kalah atau dikalahkan. Ya, kalah, disikat habis sama pemerintah, atau dia menang, enggak lama dikalahkan, terbunuh. Tadi sifat memberontak, tidak sabar dengan pemerintah yang berbuat zalim, berontak aja, adakan revolusi. Ya, akhirnya habis sendiri, hadirin sekalian. Nah, kita lihat sejarah seperti itu, harus disuruh bersabar, terutama dalam menghadapi pemerintah yang zalim. Jangan asal memberontak saja. Ya. Nah, ini orang-orang Khawarij itu seperti itu. Ya. Jadi tetap disuruh untuk berakhlak yang baik, jangan terburu-buru, apalagi dalam menerima kabar-kabar informasi. Ya, disuruh halim. Halim itu hikmah, ya, tidak boleh terburu-buru, emosi,
ya, sehingga kemudian cepat bertengkar. Ya, kalau memang salah, kembali kepada yang benar. Jangan membela yang salah. Ya, jangan membela kesalahan. Jangan berprinsip pada suatu hal yang salah. Kalau misalnya ada dalil yang kuat, kenapa tidak kita rujuk kepada dalil yang kuat, hadirin sekalian. Nah, ini diantara arahan-arahan para ulama, hadirin sekalian, ketika menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman, agar kita bisa selamat. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan di antara teman-teman. Silahkan, ada yang mau bertanya? Waktunya udah habis ini. Oh, belum ya? Kok ada bunyi tadi? Oh, suruk ya. Jadi banyaknya fitnah-fitnah itu, hadirin sekalian. Tapi dalam Islam itu ada kabar gembira, ada busyra ya. Ada busyra bahwasanya umat Islam akan keluar sebagai pemenang dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Ya, jangan khawatir bahwa tidak terjadi hari kiamat kecuali umat Islam akan keluar sebagai pemenang dan akan menguasai bumi ini. Ya, dan itu banyak sekali disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya, sebagaimana Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, agar Allah memenangkannya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ini kabar gembira untuk umat Islam yang akan memperoleh kekuasaan penuh, yang berhukum dengan hukum Allah secara menyeluruh nanti sebelum terjadinya hari kiamat. Ya. Sebagaimana juga Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, dikatakan di sini, innallaha zawal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibiha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan bumi untukku, maka aku dapat melihat bagian timur dan bagian baratnya. Dan sesungguhnya kerajaan umatku akan sampai ke tempat yang diperlihatkan kepadaku. Jadi umat Islam akan menguasai barat dan timur. Hadirin sekalian, asalkan tadi umat Islam betul-betul mengamalkan ajaran Allah. Ya, di saat umat Islam tidak mengamalkan ajaran Allah, itu kalah. Jadi bukan masalah umat Islam harus senjatanya canggih, umat Islam harus banyak jumlahnya. Tidak itu yang parameternya. Parameternya itu adalah bagaimana umat Islam ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kejayaan. Bukan karena partainya apa, bukan karena pilihan presidennya apa, ya, tetapi umat Islam akan mendapatkan kejayaannya kalau beramal saleh mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, kalau umat Islam tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, banyak berbuat syirik, ikut-ikutan orang kafir, tidak akan dapat pemimpin yang baik. Mustahil, hadirin sekalian, dapat pemimpin yang baik. Jadi perubahan itu, kalau umat Islam berubah, akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama masalah tauhid ini. Kalau tauhid beres, negara akan sukses. Negara akan sukses. Dengan sendirinya Allah akan berikan pemimpin yang baik. Ya, bumi barokah, hadirin sekalian. Luar biasa. Imam Mahdi tidak turun sekarang ini. Ya, kenapa? Karena rakyat umat Islamnya masih tidak baik-baik saja. Ya, Imam Mahdi akan turun dan akan memperbaiki umat ini, memenangkan setiap pertempuran nanti melawan orang-orang kafir, karena diimbangi dengan umat Islam yang baik saat itu, agamanya, akhlaknya, akidahnya. Ya, tidak mungkin Imam Mahdi turun. Khalifah yang ditunggu akan muncul sekarang ini di saat umat Islam seperti ini. Hadirin sekalian, mudah terbawa arus. Ya, banyak mengikuti kelompok sana, kelompok sini, isme ini, ikuti. Orang Syiah pun diikuti, bayangkan. Ya, orang Khawarij pun diikuti, pemikiran Mu'tazilah
Itu banyak sekali. Ini fitnah akhir zaman. Ya. Jadi umat Islam tidak kembali kepada Quran dan hadis. Ya mustahil dapat pemimpin yang baik. Ya kita berusaha, tidak apa-apa berusaha cari pemimpin yang baik. Tapi kemudian harapan itu karena tidak terjadi, maka diambil hikmahnya. Karena umat Islam secara mayoritas kurang ilmu agamanya, ya ketakwaannya, hadirin sekalian, belum lagi maksiatnya banyak terjadi sana sini. Ya, lihat pemuda-pemuda Islam banyak sekali menghabiskan waktunya di warkop sampai malam, kemudian sholat subuhnya mana? Sehingga yang datang ke masjid sedikit sekali waktu subuh itu. Ya, nah ini. Tapi kalau ada konser-konser musik luar biasa, antri mereka penuh, istiqomah walaupun hujan, badai pun datang istiqomah mereka. Kalau ada bola, berangkatnya habis zuhur berangkat sudah. Ya, habis zuhur sudah mulai berangkat bola. Kalau ada panggilan sholat masjid berat sekali. Ya, illa man rahima rabbuh, kecuali yang dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ada kabar gembira hadirin sekalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan keluar sebagai pemenang. Tapi kalau umat Islam itu apa? Baik, ya, umat Islam berubah. Umat Islam ini apa namanya? Mengikuti apa? Nah, Nabi akan dikatakan oleh Nabi akan apa? Mencapai yang dicapai oleh matahari timur dan barat. Itu kekuasaan umat Islam nanti. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lailu wan nahar. Ya, agama ini, agama Islam ini akan sampai ke tempat yang dicapai oleh siang dan malam. Ya, wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi azizin aw bidhillin aw bidhullin dhalilin, ya, izzan yu'izzu Allahu bihi al-Islam wa dhullan yudhillu Allahu bihi al-kufr. Agama ini akan sampai ke tempat yang sampai kepadanya siang dan malam. Allah tidak akan biarkan rumah seorang pun kecuali Allah akan masuk kepadanya agama ini dengan kemuliaan orang-orang yang mulia atau dengan hinanya orang yang hina, tidak peduli. Allah jadikan mereka membela Islam. Kemuliaan yang Allah muliakan Islam dengannya dan kehinaan yang Allah hinakan kufur dengannya. Ya, ini hadirin sekalian pernyataan Nabi, ya, bahwa agama Islam ini akan sebelum hari kiamat akan memasuki setiap kota, setiap negeri dimanapun di dunia ini akan dimasuki oleh Islam. Adanya umat Islam di sana, ya, dimanapun. Apalagi sekarang Eropa ini sudah banyak umat Islam sehingga mereka ini gerah, sehingga membuat masalah-masalah, ganggu umat Islam, membakar Quran, kayak menghina Nabi, itu sebagai pelampiasan emosi mereka. Kok tiba-tiba Islam ini banyak di negerinya mereka? Orang-orang yang pakai jilbab kok banyak sekarang ini? Ya, pemuda-pemuda yang apa? Muslim kok banyak menjalankan sunnah-sunnah Nabi sekarang ini? Kaget mereka ini. Ya, mereka akhirnya marah, melampiaskan dengan membakar apa? Al-Quran, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli, akan terus merambah umat Islam ini. Nah, kita yang di Indonesia masuk Islam justru lembek, hadirin sekalian, terpengaruh dengan modernisasi dari Barat, ya, dengan masuknya liberalisasi, kemudian apa lagi sekularisasi, macam-macam isme-isme itu masuk, diikuti oleh para tokoh-tokoh ini. Ya, para tokoh-tokoh ini mempengaruhi pemuda-pemuda Islam yang di Barat banyak belajar Islam sekarang ini. Para akhwat-akhwat muslimat sore mereka belajar Islam ramai sekali. Bahkan ada yang pakai cadar, yang nggak pakai cadar, banyak sekali. Alhamdulillah sekarang ini di kampus-kampus, ya, sudah banyak orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi di Barat, hadirin sekalian. Lah kok di sini justru yang jalankan sunnah diusir-usir, ya, yang ngaji diusir, bayangkan.
Ya, itu yang diusir, itu yang berbuat maksiat-maksiat yang seharusnya. Hadirin sekalian, ya, belum siap menerima perbedaan dalam masalah apa? Fikih, apalagi akidah. Ya, belum siap karena kebodohan. Karena apa? Kebodohan. Kembali lagi, orang menjalankan agama Islam ini asing. Hadirin sekalian, asing di mata masyarakatnya, bahkan di keluarganya asing. Ya, kamu pakainya cingkrang sudah niru Wahabi ya, kan begitu ya, sudah apa, radikal ini, ciri-ciri radikal, bayangkan, dianggap ciri teroris, pakai jenggot teroris, bayangkan, tuduhan-tuduhan yang tidak baik ya, diarahkan ke orang-orang yang saleh, hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi. Maka di sini kaum muslimin harus mengantisipasi ini agar tidak kaget hidup di akhir zaman seperti ini. Fitnah-fitnah itu akan apa? Muncul. Maka disuruh sabar ya. Jangan berbuat radikal, disuruh hati-hati. Berbicara pun disuruh apa? Hati-hati. Kalau zaman apa? Fitnah. Ya, seperti Nabi berhati-hati ketika masyarakatnya banyak yang bodoh, banyak yang jahiliyah di Mekah. Sampai dakwah pun harus bersembunyi-sembunyi. Kalau memang harus begitu, masyarakatnya belum banyak faham, ya melakukan hal seperti Nabi di mana? Di Mekah. Ketika umat Islam sudah faham banyak, maka berlaku ayat-ayat apa? Madaniyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitu. Hadirin sekalian, cara kita menyikapi hari-hari fitnah di zaman seperti sekarang ini. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.